I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari 1A Teknologi Laboratorium Medis. Berikut adalah mata kuliah patofisiologi dengan dosen pengampu Bapak John Farizal SST MSI Med. Apa itu pemeriksaan tekanan darah? Pemeriksaan tekanan darah atau cek tensi merupakan prosedur untuk mengukur seberapa kuatnya tekanan darah di arteri saat jantung dipompa. Prosedur ini umumnya dilakukan dengan sphygmomanometer atau tensi baik yang dipompa atau mesin otomatis. Ketika cek tekanan darah akan ada 2 angka yang tertera pada hasil, yaitu sistolik yang ada di atas dan diastolik yaitu angka yang di bagian bawah. Sistolik adalah tekanan yang dihasilkan ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah ke pembuluh arteri. Saat ini terjadi, darah akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Diastolik adalah tekanan yang terjadi ketika jantung beristirahat. Ketika beristirahat, jantung akan mendapatkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Hasil cek tekanan darah sistolik maupun diastolik harus dipastikan dalam kisaran angka yang normal. Jika tidak, maka menandakan bahwa jantung bekerja terlalu keras atau bahkan melambat. Tujuan pemeriksaan tekanan darah apa sih? Pemeriksaan tekanan darah bertujuan untuk membantu dokter untuk mendeteksi atau mendiagnosis masalah kesehatan sejak dini. Sebagai contoh, jika tekanan darah sudah berpotensi menjadi hipertensi, maka dokter dapat memberikan anjuran akan langkah untuk menjaga kestabilannya. Contoh lainnya, jika seseorang memiliki tekanan darah yang rendah, maka dokter dapat menganjurkan dirinya untuk melakukan beberapa hal untuk meningkatkan tekanan darahnya. Selanjutnya, apa manfaat pemeriksaan tekanan darah? Selain tujuan, ada juga manfaat dari pemeriksaan ini, yaitu mengukur tekanan darah merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang memiliki tekanan darah tinggi, sebab tekanan darah tinggi biasanya tidak memiliki tanda atau gejala peringatan, dan banyak orang tidak tahu bahwa mereka memilikinya. Karena itu, apabila tekanan darah tinggi terdeteksi melalui cek tensi, maka penanganan dapat segera dilakukan. Penanganan yang dilakukan sedari dini tentunya dapat menurunkan risiko komplikasi hipertensi yang mengintai. Lokasi pengukuran yang tepat. Lokasi standar pemeriksaan tekanan darah adalah pada regio antebranchi dengan stetoskop diletakkan pada fossa subiti di atas arteri brachialis. Saat ini alat pemeriksaan pada pergelangan tangan, bahkan jari banyak diperkenalkan. Namun penting untuk diingat bahwa tekanan darah dapat bervariasi pada lokasi yang berbeda. Sebagai prinsipnya, tekanan darah sistolik akan meningkat pada lokasi yang lebih distal, sedangkan tekanan darah diastolik akan menurun pada lokasi tersebut. Hasil pemeriksaan tekanan darah dapat dikategorikan menjadi 6. Yang pertama, normal. Tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg dapat dikatakan normal. Anda yang memiliki tekanan darah normal harus mempertahankannya dengan makan makanan bernutrisi dengan gizi yang seimbang dan berolahraga yang rutin. Yang kedua, prahipertensi. Tekanan darah pada kisaran antara 120-129 mmHg. Sistolik dengan diastolik kurang dari 80 mmHg menunjukkan prahipertensi. Apabila tidak segera diatasi, prahipertensi dapat berkembang menjadi hipertensi. Yang ketiga, hipertensi derajat 1. Tekanan darah dengan kisaran 130-139 mmHg sistolik atau 80-89 mmHg diastolik termasuk hipertensi derajat 1. Namun, belum tentu mengalami hipertensi derajat 1 jika pemeriksaan ini baru dilakukan 1 kali. Dokter biasanya akan mengulang pemeriksaan untuk memastikannya. Yang keempat, hipertensi derajat 2. Dapat didiagnosis hipertensi derajat 2 apabila tekanan darah secara konstan berada di atas 140/90 mmHg. Jika tekanan darah mencapai batas ini, dokter akan menyarankan untuk menerapkan pola hidup sehat dan meresepkan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang perlu dikonsumsi secara rutin. Yang kelima, krisis hipertensi. Jika tekanan darah mencapai lebih dari 180/120 mmHg, tunggu selama 5 menit lalu ulangi pemeriksaan. Jika setelah diulang tekanan darah masih sama, harus memeriksakan diri ke dokter karena sudah masuk dalam kategori krisis hipertensi. Yang keenam, hipotensi. Sebaliknya, jika tekanan darah sering berada di bawah 90/60 mmHg, mungkin mengalami tekanan darah rendah atau hipotensi. Kondisi ini juga bisa disertai rasa pusing karena kurang pasokan oksigen dalam darah. Berikut adalah tabel dari nilai pemeriksaan tekanan darah. Berikut adalah video praktek pemeriksaan tekanan darah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, siapkan alat. Lakukan info konsen kepada pasien.
Itulah penjelasan singkat dan video praktek saya tentang pemeriksaan tekanan darah. Thank you for watching. See you.